Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome back to Zona Belajar MTS Raudhatul Banat with me, Bu Fikria as your English teacher. Jadi karena sekarang sudah selesai kita belajar chapter 1, so we will move to chapter 2. Jadi di bab 2 ini kita akan belajar tentang expression of ability. What is expression of ability? Expression of ability adalah ungkapan-ungkapan yang kalian gunakan ketika ingin memberitahukan bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Ketika seseorang bisa melakukan sesuatu, kita akan menggunakan expression of ability ini. Jadi, untuk menyatakan kemampuan atau kebisaan melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan 3 modal di sini. Yang pertama can, yang kedua could, yang ketiga adalah able to. Oke, sekarang apa perbedaan di antara ketiga modal ini? Akan dijelaskan ya, akan saya jelaskan. Jadi perbedaannya untuk modal yang pertama can ini adalah modal yang digunakan untuk menunjukkan arti kita bisa melakukan sesuatu di masa sekarang. Sekarang bisa melakukan sesuatu. Contohnya, saya bisa bermain gitar. Jadi kalimatnya, I can play guitar. Yang modal kedua, could. Could adalah modal yang digunakan untuk menunjukkan bisa melakukan sesuatu di masa lalu. Jadi kalian bisa melakukannya itu dulu. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Oke, contoh kalimatnya, saya dulu bisa bermain gitar. Nah, ada perbedaannya. Karena bisanya dulu berarti menunjukkan maksud bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi bermain gitar. Kita menggunakan kata could. Jadi kalimatnya nanti seperti ini, I could play guitar. Modal yang kedua adalah able to dengan didahului to be. Untuk kata able to ini memiliki arti bisa dan bisa digunakan untuk masa sekarang, juga bisa dilakukan untuk masa lalu. Jika bisa dipakai untuk masa lalu, perbedaannya adalah penggunaan to be. Jika mau menunjukkan bisanya di masa sekarang, kita harus menggunakan to be present tense, ya. Untuk menunjukkan bisanya di masa lalu, kita harus menggunakan to be past tense. Pembagian to be present tense dan past tense bisa dilihat di sini. Oke. Sekarang untuk kalimatnya sendiri, ya, penggunaan can, could, dan able to itu ada 3 bagian. Yang pertama, kalimat positif. Positif berarti kita bisa melakukan sesuatu. Yang kedua, kalimat negatif. Maksudnya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah interrogatif atau pertanyaan. Maksudnya apakah kita bisa melakukan sesuatu? Oke. Cara menyusun kalimat, ketiga kalimat di sini menggunakan modal yang sudah kita pelajari tadi, can, could, dan able to, bisa kita perhatikan di sini ya. Akan Bu Fikri terangkan. Oke. Jadi yang pertama, tata cara menggunakan can dan could itu sama saja. Susunannya seperti ini. Jadi kita punya subjek can atau could. Kemudian ada verb 1. Verb 1 ini anak-anak adalah kata kerja dasar. Kata kerja dasar maksudnya tanpa ditambahi apapun. No ing di akhir, tidak ada tambahan s di akhir, polos. Kata kerja polos. Contoh, you can speak English. Oke. Subjek modal can,
kata kerja, dan objek. You can speak English. Kamu bisa berbicara bahasa Inggris. Karena menggunakan can, nah ini maksudnya kalian bisa berbicaranya sekarang. Sekarang kalau pakai could, maka sama saja. You could speak English. Nah, untuk able to, modal yang ketiga tadi, karena you present, kita pakai you are able to speak English. Nah, ini adalah to be yang kalian pakai untuk menunjukkan bahwa kalian bisa bicaranya sekarang. Jika menunjukkan waktu lampau, to be-nya kita pakai you were able to speak English. Oke? Nah, itu tadi cara membuat kalimat menggunakan modal jika kalimatnya positif, nggih. Sekarang jika kalimatnya negatif yang berarti tidak bisa, maka cara menyusun kalimatnya seperti ini. Subjek, modal, plus not, harus ada not-nya di sini. Kemudian kata kerja. Contoh, I cannot play violin. Saya tidak bisa, not di sini menunjukkan negatif, bermain, kata kerja, violin, objek. Ya. I could not play violin. Not, karena could berarti menunjukkan arti di masa lalu. Okay? Saya dulu tidak bisa bermain biola. I was not able to play violin. Saya dulu tidak bisa bermain biola. I am. To be-nya untuk present masa sekarang, able to play violin. Perhatikan, untuk able to yang harus diperhatikan adalah to be yang dipakai. Karena penggunaan to be akan mempengaruhi arti yang menjelaskan waktunya, apakah sekarang atau di masa lalu. Nah, tadi karena kalimat positif dan negatifnya sudah, sekarang kita beranjak ke kalimat interrogatif atau pertanyaan. Untuk susunan kalimat interrogatif, ya, modal ada di depan, kemudian subjek, orangnya, orang yang melakukan, kemudian verb, kata kerja, dan objek, jangan lupa tanda tanya. Oke, contohnya yang pertama, can we go home now? Bisakah kita? Jadi modalnya di depan, kemudian ada subjek dan kata kerja. Can we go home now? Bisakah kita pulang, ya? Go home karena artinya pergi ke rumah, berarti maksudnya pulang. Bisakah kita pulang sekarang? Terus yang kedua ini, could we join your group? Modalnya di depan, subjek dan kata kerja. Bisakah dulu kita bergabung dengan grupmu? Terus untuk able to di masa sekarang pakai am karena subjeknya I. Am I able to do this? Bisakah saya melakukan ini atau mengerjakan ini, ya? To be untuk past karena subjeknya you. Were you able to do this? Apakah dulu kamu bisa melakukan atau mengerjakan ini? Jadi yang harus diperhatikan untuk kalimat interrogatif, modal can, could, dan able to harus ada di depan. Khusus able to yang harus diletakkan di depan adalah to be-nya, okay?
to be terlebih dahulu, subjek kemudian able to. Sudah? Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung hubungi Bu Fikri secara pribadi. I think that's enough for today lesson. I hope you can understand the material well. So, see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.